Kembali di Newsroom, pemirsa. Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarij menilai aduan digratifikasi oleh IPW tendensius mengarah ke fitnah. Hari ini Edward datangi gedung Merah Putih KPK untuk klarifikasi tudingan gratifikasi tersebut. Usai Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso datangi KPK untuk membawa bukti baru, Wamenkumham bersama kuasa hukum dan dua asisten pribadinya, Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi, juga mendatangi KPK pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Edi akan temui Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomu Murtomo, untuk klarifikasi tudingan gratifikasi yang dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch. Usai diperiksa, Edi menyebut aduan gratifikasi oleh IPW tendensius mengarah ke fitnah. Atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah. Mengapa tidak kita ungkapkan ke media? Karena aduan itu disampaikan kepada KPK dan kami melakukan klarifikasi juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentunya klarifikasi itu disertai dengan bukti-bukti. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan juga, ini Pak Riki Sitohang adalah kuasa hukum resmi dari saya. Saya sudah tanda tangani kuasa itu pada hari Jumat tanggal 17 Maret. Ini adalah Yogi Ari Rukmana. Yogi Ari Rukmana ini adalah asisten pribadi yang melekat pada Edi Hiarij. Dia menjadi asisten pribadi saya sebelum saya menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan dia tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, juga tidak berstatus sebagai PPNPN maupun P3K. Jadi Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso pukul 9.40 datang ke gedung lama KPK. Sugeng datang untuk klarifikasi tiga hal atas pelaporan yang dilakukannya untuk Wakil Menteri Hukum dan HAM terkait dengan kasus gratifikasi. Sugeng berharap KPK dapat dalami kasus yang dilaporkannya. Jadi ada tiga sekuen yang saya laporkan dan diklarifikasi, yaitu sekuen pertama adanya aliran dana dari PT CLM April 2 miliar dan Mei 2 miliar kepada rekening atas nama Yogi Ari Rukmana yang adalah aspri daripada Wamen EOSH. Yang kedua, adanya informasi masyarakat terkait dengan penyerahan dana 3 miliar dalam bentuk mata uang dolar dari pengusaha HH atas permintaan Wamen EOSH untuk diserahkan kepada asprinya YAR. Pemirsa, Menteri Keuangan mendatangi kantor Kemenko Polhukam siang tadi. Kepada Menko Polhukam, Sri Mulyani menyatakan sudah melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300T. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu ya lebih dari itu, 349T. Kami sangat menghargai data dari PPATK dan pada kenyataannya justru PPATK, pajak dan bea cukai bekerja sama secara bersama, kita namanya jaga dara, tripartit di antara ketiga institusi itu untuk saling bertukar informasi dan data di dalam rangka untuk memerangi dan memberantas tidak hanya korupsi tapi juga tindak pidana pencucian uang. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko bahwa dalam kondisi itu di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak sudah dilakukan
17 kasus tindak pidana pencucian uang yang tadi menghasilkan 7,88 triliun rupiah penerimaan negara. Kita ke informasi lain, pemirsa, setelah terbongkarnya beberapa transaksi mencurigakan di sejumlah lembaga negara, gaya hidup keluarga pejabat terus disorot oleh masyarakat. Sejumlah sanksi telah disiapkan pemerintah bagi pejabat negara yang kedapatan pamer harta kekayaan. Istri pejabat Kemensetnek SH Rahmansyah Abrar pamer harta kekayaan di media sosial. Aksi pamer harta ini diviralkan oleh akun Twitter @partaisosmed. SH Rahmansyah adalah Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini mengundang pertanyaan warganet, terlebih gaji ASN golongan 3C hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemensetnek melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. SH pun telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Kemensetnek juga membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan SH serta berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya. Tidak hanya pejabat Kemensetnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan, justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini, Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih terus mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Klarifikasi ini dilakukan untuk mengecek ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial terungkap kekayaan milik keluarga ini. Bahkan dari foto tersebut, Haryanto sekeluarga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun Sekda dan keluarga membantah memiliki hidup mewah. Bahkan ia mengaku barang-barang yang dipamerkan adalah palsu. Sebelumnya, aksi pamer kekayaan juga dilakukan anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Anak Andi kedapatan belanja pakaian yang mencapai puluhan juta rupiah dan ditunjukkan di media sosial. Tidak hanya itu, sejumlah unggahan yang menunjukkan gaya hidup mewah keluarga juga beredar di media sosial. Kementerian Keuangan dan KPK akhirnya memanggil Andi untuk diperiksa terkait kepemilikan harta tak wajar yang mencapai 13 miliar rupiah. Pemerintah sebenarnya telah mengingatkan para pejabat negara untuk tidak pamer harta kekayaan. Hal ini untuk mencegah timbulnya keresahan di masyarakat. Pasalnya, gaji pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami temuan pejabat yang istrinya diduga pamer harta kekayaannya. Bila terbukti melanggar, KPK akan jatuhkan sanksi etik. Dari KPK melalui Inspektorat akan segera melakukan klarifikasi ya atas LHKPN dari yang bersangkutan, sekaligus juga berkoordinasi dengan Dewan Pengawas KPK ya untuk menelaah ada tidaknya pelanggaran kode etik ya, dalam aktivitas dan kegiatan yang sebagaimana tersebut di dalam media sosial dimaksud. Dan tentu berikutnya akan menjadi kewenangan dari Dewan Pengawas KPK ya untuk menindaklanjuti sebagaimana kewenangan di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri. Kan saya kira teman-teman sudah tahu dan memahami apa yang menjadi tugas pokok fungsi dari Dewan Pengawas sebagaimana Undang-Undang KPK. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pimpinan KPK 2015-2019 Saud Sitomorang dan Wakil Ketua KSN Tasdik Kinanto. Selamat petang Pak Saud dan Pak Tasdik. Selamat petang. Baik. Selamat petang Pak Tasdik.
Baik, saya ingin ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, ini ada dugaan temuan istri dari salah seorang pimpinan di KPK, kita sebut saja jabatannya direktur begitu, diduga pamer harta. Kemudian kalau kita tarik lagi ke belakang di era kepemimpinan Pak Saud di sana, sebenarnya seperti apa sih Pak gaya hidup di KPK sendiri, Pak? Ya, pada periode saya dulu, kita di sana ada mengenal 9 nilai ya. Nilai itu hasil dari perenungan cukup dalam tentang bagaimana perilaku insan KPK, tapi secara keseluruhan juga itu kita ajarkan pada banyak institusi. 9 nilai itu mulai jujur, peduli, berani, sederhana, adil, dan seterusnya. Dan sebagaimana kita sebutkan di dalam 9 nilai itu menjadi panutan kita untuk mengontrol semua perilaku. Iya kan, saya sudah menyebutkan 9 nilai itu: jujur, peduli, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan seterusnya itu. Dalam perilaku sehari-hari itu didekati, dan beberapa case itu muncul diambil oleh pengawas internal. Dalam hal ini Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Ketika itu levelnya deputi, beda dengan sekarang dengan undang-undang baru, jadi kayak pegawai negeri biasa, jadi levelnya direktorat. Dewan pengawasnya di luar, dan saya nggak ngerti seperti apa mereka mengawasi 9 nilai itu. Saya nggak paham apa sekarang masih ada gitu. Nah, oleh sebab itu tidak heran ketika kemudian kita waktu itu diberi pemerintah juga mobil RI berapa, saya lupa, itu mobil itu nggak pernah dipakai oleh 5 pimpinan KPK. Karena kita anggap itu tidak perilaku sederhana. Jadi kalau dalam keadaan tertentu kita pakai, pokoknya lagi ke perayaan nasional itu dipakai oleh pimpinan KPK. Jadi nilai-nilai 9 nilai itu apakah sekarang bergeser? Saya berani mengatakan memang nilai itu sudah bergeser sejak undang-undang baru itu. Nah, karena di undang-undang KPK yang lama itu pun structure dan values-nya itu sangat berbeda. Normnya juga berbeda, norm and value-nya berbeda. Jadi dengan kondisi yang sekarang dia kayak seperti pegawai negeri biasa yang seperti kita lihat RAT dan sebagainya itu. Jadi tidak menjadi sebuah panutan. Itu yang mungkin dalam beberapa hal kita banyak mendekati waktu dalam perspektif pencegahan, menggariskan 9 nilai ini secara detail mulai dari anak-anak sampai ke perguruan tinggi. Baik, Pak Saud, tapi 9 nilai yang tadi Anda sebutkan apakah hanya mengikat sesama karyawan KPK saja atau termasuk keluarganya terikat nilai-nilai ini? Oh ya, praktis keluarganya dong. Karena kan keluarga itu cerminan dari kepegawaian. Jadi oleh sebab itu dari beberapa banyak case yang terjadi, ya ada juga ya case-case di lingkungan yang secara internal itu juga diberlakukan gitu. Tapi sejauh ini ketika itu memang karena memang dari awal itu ditanamkan nilai-nilai itu, tidak banyak yang menonjol gitu. Jadi semuanya itu sudah secara automatically mengikuti nilai itu. Mereka low profile, ya calm gitu, tidak expose, dan ya walaupun umpamanya katakan kan waktu itu gaji KPK itu lebih tinggi dari pegawai negeri ya, pegawai negeri biasa. Tapi ya mereka biasa-biasa aja, nggak terlalu juga mengekspos itu, karena memang waktu yang kita di sana itu ada yang disebut sebagai induksi ya. Di proses induksi itu diperkenalkan pimpinan, staf, ini loh, ini kita punya nilai, ini dijaga. Kalau kamu melanggar dari nilai ini, kamu dipanggil oleh pengawas internal. Sampai yang sederhana-sederhana, saya selalu ngasih contoh, saya Pak Agus waktu itu pakai batik lengan pendek waktu konferensi pers, kita ditegur secara tertulis. Baik. Karena itu kita dianggap tidak menjadi contoh, karena konferensi pers itu batik lengan panjang. Baik. Jadi detail-detail itu ada, jadi saya nggak tahu sekarang. Baik, artinya nilai-nilai tersebut mengatur sampai hal terkecil termasuk berpakaian seperti itu ya. Saya ingin ke Pak Tasdik. Yes. Pak Tasdik, menanggapi fenomena pejabat negara, kemudian yang keluarganya juga pamer harta di media sosial, seperti apa tanggapan Anda? Ya, seperti yang sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa sosok seorang aparatur sipil negara, tentunya beserta keluarganya, ini memang
harus menjadi cermin, harus memberikan contoh teladan. Ini sebagai konsekuensi dari seseorang menyandang profesi sebagai ASN. Karena apa? Karena ASN atau PNS sejak dia diangkat menjadi PNS dengan sumpah dan janjinya, itu sudah menyatakan dengan kesadaran yang tinggi bahwa mereka itu akan menjadi abdi negara, abdi masyarakat yang jujur, yang taat kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seorang PNS. Jadi dengan demikian, maka dari diri ASN atau PNS tersebut harus ada kesadaran yang tinggi untuk memahami posisinya dia yang sangat penting, yang sangat strategis ya, sebagai penyelenggara negara, sebagai pelayan publik. Sehingga posisi ini semestinya juga harus diberikan pengertian kepada seluruh anggota keluarganya, istri maupun anak-anaknya. Ini loh, saya itu konsekuensi saya sebagai PNS, sebagai ASN itu, saya terikat dengan segala aturan mengenai apa yang patut dilakukan dan apa yang menjadi kewajiban dan larangan yang harus saya lakukan. Nah, pemahaman semacam ini mestinya juga dipahami, disadari oleh seluruh anggota keluarganya. Sehingga dengan kesadaran yang tinggi, maka diharapkan senantiasa untuk menjaga harkat martabat dari ASN itu sendiri. Baik, karena ASN ini digaji oleh masyarakat, tapi yang menjadi sorotan adalah pamernya keluarga-keluarga dari ASN ini harta di barang-barang mahal, mobil mewah dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah memangnya berapa sih gaji ASN sehingga bisa membeli barang-barang tersebut? Tapi jangan dijawab dulu, Bapak-bapak, kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, iNewsroom masih akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.